teman-teman mohon perhatiannya. Ya, ini adalah para pihak yang nanti akan berbicara, memberikan statement seputar awarding pada sore hari ini, yaitu Indonesian Road Safety Award 2013. Informasi lebih lengkap sudah ada tentunya di lembar konvers masing-masing yang diberikan kepada teman-teman. Jadi sesi pertama saya akan berikan dulu kesempatan kepada 5 narasumber ini untuk memberikan pernyataannya. Ya, setelah itu kita buka sesi pertanyaan untuk teman-teman dari wartawan dari Adela Insurance untuk memberikan pernyataannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Mungkin saya sedikit speed up ya karena Bapak Wali Kota ada yang harus kembali ke tempat. Waktunya juga mepet untuk mengejar pesawat, jadi mungkin saya percepat aja. Bahwa intinya kita senang sekali bahwa pada hari ini kita bisa laksanakan program IRSA yang pertama kali ya diadakan di tahun 2013 ini. Setelah melalui sekian lama kita bertemu dengan teman-teman penggiat daripada road safety ini, termasuk Pak Iskandar yang ada di ujung ya, untuk memikirkan bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk bisa menangani masalah road safety ini dengan lebih baik ya. Nah, memang ini diawali dengan hal yang memang kecil, mulai dari kecil. Idenya itu adalah gini, kita ingin orang yang meninggal di jalan raya itu udah harus berkurang ya, karena ini bukan hanya menyangkut banyak hal ya, bukan hanya ekonomi, kemanusiaan, tapi juga banyak hal ya, yang kerugiannya itu tidak bisa dihitung hanya dengan materi saja ya, tapi banyak hal yang kerugian yang bisa ditimbulkan karena masalah kecelakaan ini. Nah, dari mana kita mau mulai? Nah, kita coba untuk mulai dari diri kita sendiri ya, itu ide pertamanya. Bagaimana kita mulai dari diri kita sendiri deh. Kalau saya ya bisa berperilaku positif di jalan, paling enggak ada satu orang yang berperilaku positif. Kalau saya nular ke teman saya, ada 2, teman saya nular lagi, ada 3, ada 4, dan lain sebagainya. Mulai dari diri sendiri, makanya program ini dimulai dengan komitmen bersama. Mungkin tadi di lapangan juga dilihat ada komitmen bersama ya, atau bukan komitmen bersama, komitmen individu untuk bagaimana berjanji kepada diri sendiri dan kepada keluarganya untuk supaya selalu sampai di rumah dengan selamat. Ya. Nah, kemudian kami ini yang berada di dalam program ini terkejut melihat dari respon masyarakat yang begitu hebat. Ya. Bahkan kita sampai dapat award dari Museum Rekor Indonesia, di mana kita bisa mengumpulkan orang sejumlah 250.000 dalam waktu 1 tahun. Itu yang paling cepat katanya menurut rekor muri Indonesia. Nah, dari sinilah kemudian kita coba untuk melihat lagi, kalau kita sudah bisa melakukan ini dengan diri kita sendiri, bagaimana caranya ini meluaskan ini supaya dampaknya itu bisa lebih luas, dan kalau dampaknya lebih luas, impact-nya juga akan menjadi lebih besar. Nah, salah satu kuncinya adalah bagaimana bekerja sama antar bagian, antar instansi dan lain sebagainya. Nah, dari situlah timbul ide. Kalau begitu, kita ayo buat award ini yang sifatnya adalah suatu reward yang positif, yang sifatnya insentif untuk bagaimana mendukung pemerintah kota yang sudah melakukan hal ini dengan baik dan menjadikan contoh sehingga yang lain ikut. Secara positif ikut, aku mau seperti kota ini, aku mau seperti kota ini, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita ide yang kita temukan ya pada waktu kita membuat IRSA ini. Nah, kemudian berbincang-bincang dengan teman, kemudian dapatlah apa sih kerangkanya. Kita nggak usah pikir susah-susah, pakai aja udah kerangka yang udah ada. Apa itu kerangka yang udah ada? Kerangka dari WHO, yaitu 5 pilar safety itu ya, road safety itu udah, supaya ya sudah dipikirkan orang seluruh dunia, sudah standarnya sudah ada, kenapa nggak itu saja kita pakai ya. Nah, akhirnya kita temukan ini dan kita gunakan, dan hasilnya pada hari ini diantara kita ini adalah pemenang dari sekian banyak kota yang merupakan kota yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kota-kota yang lain di Indonesia untuk dari sisi road safety-nya.
Jadi boleh tepuk tangan ini buat bapak-bapak yang nah, dengan ini kita juga ingin nantinya bahwa teman-teman yang dari Pemkot yang lain itu juga bisa mengikuti langkah-langkah beliau untuk bagaimana caranya bisa terus berupaya menurunkan kecelakaan di jalan. Nah ini, nah kuncinya juga adalah kerjasama antar instansi, karena masalah road safety ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan bagian-bagian yang terpisah-pisah yang terkotak-kotak. Perlu kita kerjasama untuk saling mendukung supaya semuanya itu bisa menuju ke satu visi, yaitu apa? Menurunkan kecelakaan lalu lintas. Nah ini yang juga kita lihat, kita senang bahwa di dalam proses ini semua terlihat bahwa dari kota-kota yang ikut ya itu betul-betul mengikutkan beberapa instansi, bukan hanya dari instansi tertentu saja, tapi juga melibatkan dari Polri-nya, melibatkan dari PU-nya, melibatkan dari kesehatan dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan kalau ini terus bergulir ke depannya, maka saya yakin insya Allah angka kematian di jalan itu bisa turun. Ini demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Insinyur Iskandar Abu Bakar, MSc, selaku Ketua Global Road Safety Partnership untuk memberikan pernyataannya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, saya kira ini adalah suatu acara yang baik sekali. Sebab yang dilakukan di sini adalah kota diberikan suatu penghargaan. Nah, kalau ada suatu penghargaan, maka ada suatu kebanggaan bagi kota tersebut. Ya. Dengan kebanggaan kota tersebut, dia akan mempertahankan dan meningkatkan keselamatan. Saya kira ini adalah satu langkah yang sangat bagus yang bisa kita kembang luaskan di masa-masa yang akan datang. Nah, jadi saya kira dengan adanya kota yang dibanggakan ini berarti ada ketauladanan bagi kota-kota lain. Oh, kalau aku melakukan hal-hal yang baik dalam meningkatkan upaya-upaya keselamatan, maka saya suatu waktu bisa mendapatkan suatu penghargaan. Dan ini yang saya kira yang perlu kita dorong di masa-masa yang akan datang. Dan saya kira setiap penghargaan itu ada kebanggaan. Kebanggaan inilah yang kita bangkitkan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Adira di dalam rangka Indonesian Road Safety Award ini. Saya kira mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebab yang paling penting adalah bagaimana secara bersama kita meningkatkan keselamatan di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Sekarang kita ke Bapak M. Arsal Sahna, Kasat Lantas dari Kota Bekasi, juga untuk memberikan pernyataan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa penanganan lalu lintas di Kota Bekasi memang yang paling unik adalah adanya kebersamaan dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang lalu lintas. Kami dari kepolisian, dari pemerintah kota, dalam hal ini dinas perhubungan, kemudian dari Satpol PP, dinas PU, kemudian juga dari Jasara Harja. Ini kita bersama-sama selalu dalam memikirkan bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan di Kota Bekasi, khususnya di bidang lalu lintas. Karena ada kami mengatakan bahwa permasalahan lalu lintas ini adalah sesuatu yang paling enak untuk dibicarakan, tapi hampir tidak pernah selesai masalahnya. Kenapa? Karena terlalu banyak kepentingan di dalam masalah lalu lintas. Ada pedagang kaki lima yang butuh makan, perut dan segala macam. Kemudian ada kapasitas jalan, ada kendaraan yang terus bertumbuh dan segala macam. Dan kecelakaan yang begitu banyak terjadi. Di mana kami mengamati di Kota Bekasi kecelakaan yang hampir selalu bertambah dari tahun ke tahun, dan bisa kita katakan korban-korban kecelakaan ini atau korban yang meninggal ini sudah jalan sudah seperti mesin pembunuh, ya seperti mesin pembunuh, bisa lebih daripada perang. Informasinya korban perang itu jauh lebih sedikit dibanding korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Sehingga ini adalah kepedulian kami untuk memikirkan mulai dari permasalahan-permasalahan awal sampai apabila terjadi kecelakaan. Ini juga kita pikirkan. Kami juga kerjasama dengan instansi-instansi dalam rangka pemberian kaki palsu terhadap korban-korban ini, berpikir mengenai aspek-aspek pasca laka lantas. Dan ini harus kita pikirkan, salah satu bentuk kepedulian kita bersama, walaupun itu bukan menjadi
satu tugas pokok yang digariskan dalam undang-undang, tapi sesuatu yang harus kita pikirkan untuk masyarakat kita. Saya kira itu sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arsal. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Haji M. Rizal Effendi SE selaku Wali Kota Balikpapan untuk memberikan pernyataan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Effendi, Wali Kota Balikpapan. Saudara sekalian, saya ini ya senang mendapatkan penghargaan ini dan bisa borong penghargaan, tapi ya takut juga saudara sekalian itu. Takutnya ini kan apa bisa mempertahankan itu, karena juga walaupun saya bisa borong 5 penghargaan tidak berarti bahwa kota saya itu sudah betul-betul terbaik begitu. Kita juga masih harus membenahi, tetapi yang sangat kami itu Pak Iskandar dan Pak Indra yang kami komit sekali adalah membangun budaya. Itu yang kami anggap penting sekali, karena seperti juga kami ini kan programnya visi kota itu adalah mewujudkan kota Balikpapan yang nyaman dihuni. Menurut kami ini hanya bisa terwujud kalau kita bisa membangun budaya, termasuk juga budaya berlalu lintas. Itulah yang kami kembangkan di Balikpapan, sehingga kota ini 17 kali berturut-turut meraih wahana tata udara begitu. Jadi memang kota yang salah satu kota tertib lalu lintas begitu. Nah, membangun budaya ini memang kami kembangkan di sekolah-sekolah dan juga di masyarakat, Pak, termasuk juga pengguna lalu lintas, terutama supir taksi. Jadi yang budaya di sana supir taksi kami minta sangat menghargai marga jalan, kemudian rambu-rambu, kemudian masih bisa lah menyaksikan supir taksi mempersilahkan yang di belakang ingin lewat dengan baik begitu. Jadi ini yang kami kembangkan begitu. Di Balikpapan juga kami upayakan seminim mungkin tidak ada orang yang jualan di persimpangan jalan, tidak ada orang yang minta-minta di jalan, dan tidak boleh ada permintaan bantuan kebakaran rumah ibadah di jalan-jalan, Pak. Jadi itu kami hindari betul, karena jalan kita itu kecil, sempit, jadi tidak sebaiknya tidak dimanfaatkan yang hal-hal yang lain. Ini yang kami upayakan. Selain juga di Balikpapan itu cukup banyak ekspatriat, Pak. Ini juga kami terbantu dengan budaya orang asing ini yang sangat tertib, dan itu sudah ekspatriat itu sudah ada sejak tahun 50-60-an, karena ada zaman BPN kota minyak, sehingga itu juga membangun kota kita ini. Jadi Balikpapan itu memang kita kembangkan menjadi budaya kota bersih, kota hijau, itu kota tertib, Pak. Kita ini perayaan di Pura 15 kali berturut-turut dari Pura Kencana. Kemudian kemarin kita meraih juara menanam pohon tingkat kota nasional itu. Jadi ini memang kita kembangkan betul untuk masyarakat. Saya saudara sekalian mohon maaf nanti mungkin tidak bisa banyak menjawab pertanyaan karena mengejar waktu. Tapi ada kadisub saya Pak Suseno nanti yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan angka dan sebagainya. Saya kira saya terima kasih atas perhatian dari IRSA, dan mudah-mudahan ini memotivasi kami tidak saja Balikpapan tapi juga Kalimantan Timur begitu, agar menjadi kota yang tertib lalu lintas, yang kecil kecelakaan lalu lintas, dan betul-betul orang bisa nyaman berada di jalan-jalan atau berlalu lintas. Itu yang menjadi tujuan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Rizal. Jika berkenan memang meninggalkan ruangan untuk mengejar flight. Baik, nanti kami akan wakilkan kepada Pak Seno. Terima kasih banyak Pak Rizal Effendi SE, Wali Kota Balikpapan. Safe flight, Pak. Ya, berikutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Haji Bandik Sutrisno, Wakil Wali Kota Probolinggo, untuk memberikan pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kota Probolinggo pertama menyampaikan ucapan banyak terima kasih pada pemangkas yang memberikan penghargaan IRSA ini. Probolinggo menjadi juara umum kategori kota sedang. Barangkali Kota Probolinggo sebenarnya tidak pernah membayangkan itu, ya. Tapi hal-hal yang kita lakukan sehingga mendapatkan ini, kira-kira Probolinggo itu sering mengadakan rapat koordinasi dengan yang terkait kaitannya dengan masalah penanganan masalah limbah. Nah, di dalam rapat itu, ya,
saya ingat betul dipimpin Bapak Wali Kota secara langsung. Nah, intinya ya apa sih caranya di sini itu bisa mengurangi jangan sampai terjadi banyak kecelakaan bahkan sampai yang meninggal. Nah, itu diinventarisir. Kira-kira penyebabnya apa sih kalau itu sampai terjadi suatu kecelakaan? Di antaranya misalkan jalannya yang kurang bagus. Di situ ada kepala dinas PU yang ikut. Coba itu diperhatikan mana-mana yang kurang baik. Nah, terus coba itu dilihat masalah layak dan tidaknya kendaraan. Itu kan ada dishub, ada dishub. Jadi dishub ditekankan, coba dicek, jangan asal dilihat saja. Ya, harus dicek dari sebenarnya. Nah, terus masalah ini juga bukan pemerintah saja, tetapi ada pengguna jalan, masyarakat tentu. Masyarakat itu kan ada yang melakukan kendaraannya, ada yang jalan dan sebagainya. Nah ini bagaimana? Ini supaya diberikan sosialisasi tentang bahaya masalah kecelakaan. Jadi itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan kalau terjadi suatu kecelakaan, coba secepatnya lah itu diatasi, ditangani. Waktu itu ada yang diundang juga ada kepolisian, ada PMI. Kebetulan saya ketua PMI-nya, Pak, jadi saya tahu persis. Laksanakan itu segera. Sehingga dengan kecepatan itu yang dilakukan, maka di Kota Probolinggo memang sesuai dengan laporan yang pernah saya baca itu terjadi suatu penurunan. Adalah satu kuncinya adalah memang semuanya punya komitmen kaitannya dengan masalah jalan yang harus baik, siapa yang bertanggung jawab. Ya, ini yang dilakukan. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian dengan kita mendapatkan penghargaan tadi memberikan motivasi kepada pemerintah Kota Probolinggo supaya nanti ke depan akan lebih baik lagi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wisnu. Ya teman-teman, kita buka sesi tanya jawab ya, Q&A. Jadi yang mau bertanya silakan. Untuk mic-nya barangkali bisa didekatkan kepada teman-teman wartawan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya silakan. Terima kasih Pak sebelumnya. Selamat buat hari Rabu. Acara ini selama ini sukses. Yang ingin saya tanyakan Pak, saya Boni dari Asmomek. Yang ingin saya tanyakan setelah saya membaca beberapa bangunan, beberapa kategori yang di sini ada safe user, safe management, dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, apa regulasi atau aturan sebagai acuan untuk pemilihan kota-kota besar? Karena saya melihat kita semua tahu Kota Bekasi merupakan kota yang paling macet Pak ya. Terus mungkin saya tidak bermaksud untuk ini, tapi saya ingin tahu apa regulasi yang dipakai. Karena masih banyak kota-kota metropolitan seperti Surabaya yang kota pelopor kanalisasi, kota Medan yang merupakan kota metropolitan ketiga di Indonesia. Apakah apakah mereka tidak masuk dalam penilaian? Terus yang kedua, berapa peserta yang ikut dalam penilaian IRSA ini? Terus yang ketiga Pak, apa tindakan konkret dari stakeholder yang ada di sini? Ada kepolisian, PU dan yang terkait untuk mengedukasi pemerintah, mengedukasi masyarakat untuk sadar berlalu lintas. Terima kasih. Baik, kita langsung jawab saja ya kepada narasumbernya. Mungkin yang pertama Pak Indra. Pak Indra, mohon untuk menjawab pertanyaan dari wartawan. Ya, saya barusan juga diupdate. Ya, bahwa jadi
pemisahan kota sedang, besar, dan metropolitan itu yang kita gunakan adalah kriteria yang digunakan oleh BPS kalau nggak salah ya, Biro Pusat Statistik ya. Mereka sudah punya klasifikasi kota mana yang sedang, mana yang menengah, dan mana yang metropolitan. Jadi kita tidak mengarang sendiri lah ya, kita pakai acuan itu. Kemudian kalau memang dilihat, Bekasi macet tapi kalau rapi, ya kita lihat dulu juga karena kriterianya banyak. Kalau tidak salah, Surabaya itu juga masuk salah satu yang baik dari banyak hal, tetapi ada satu yang membuat dia tidak bisa masuk, di mana tingkat kecelakaan dan terutama fatalitiesnya kalau nggak salah ya. Impactnya itu jadi di Surabaya masih banyak kecelakaan dan impactnya yang meninggalnya itu banyak. Nah itu juga yang membuat nilainya jatuh ya. Sebetulnya di antara 10 pemenang ini juga ada Semarang yang juga mengalami masalah yang sama, tetapi tidak sebesar Surabaya dan Medan. Surabaya dan Medan itu impactnya fatalities itu sangat tinggi. Itu menurut statistik dan statistiknya bisa dilihat dan dibuktikan. Ya. Baik. Bapak mau menambahkan Pak dari Kasat Bekasi? Langsung kembali bersangkutan. Jangan ditilang Pak ya, jangan ditilang. Oke, silakan Pak untuk dijawab. Sebentar. Saya yakin sebagian kita yang ada di sini berdomisili di Bekasi. Saya yakin karena sudah kita analisa bahwa masyarakat Jakarta ini kan sekarang sudah membludak, harga sudah mahal, tanah dan segala macam. Terjadilah perpindahan manusia dari Jakarta ke Bekasi, tinggal di sana. Jadi sebagian besar masyarakat kita ini sudah mulai beralih dari Jakarta ke Bekasi, dan ini juga menjadi satu permasalahan kota. Dan yang akan kita pikirkan dengan pemerintah kota bagaimana mengatasi kota Bekasi di masa yang akan datang. Bahkan dari yang kami paparkan pada saat lomba, kita sudah membentuk layout kota Bekasi masa depan untuk memikirkan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di masa akan datang. Karena peningkatan jumlah penduduk saat ini sangat tinggi, bukan karena kelahiran dari masyarakat di kota Bekasi, tapi lebih urbanisasi atau berpindah dari kota-kota lain, terutama Jakarta. Kemudian terkait apa yang dilakukan oleh kota Bekasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lalu lintas, kita melakukan kampanye keselamatan berlalu lintas, di mana kita melakukan edukasi mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi, bahkan ke perusahaan. Dan kita lakukan itu dari hasil sebuah analisis. Kita melihat bagaimana tingkat laka lantas fatalistik yang terjadi. Lebih banyak terjadi kepada karyawan, kemudian anak sekolah. Sehingga itu menjadi sasaran-sasaran kita untuk kampanye keselamatan lalu lintas. Bahkan kami mulai dari tingkat TK dengan adanya polisi sahabat anak, bekerja sama dengan baik dinas perhubungan, jasa harja, kemudian dan pemerintah kota dan semuanya. Kita lakukan semua, bahkan sekarang kita merekrut yang namanya polisi cilik. Ya, kita menanam membentuk karakter mereka dari sekarang, dan itu sudah mendapat apresiasi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, tampil sebagai anak berprestasi pada Hari Anak Nasional. Dan ini kita lakukan rekrutmen terus, barusan kita ambil generasi ketiga dan sudah mendapat bantuan juga dari pemerintah kota berupa dukungan moral maupun juga dukungan dana dalam pembentukan ini. Kemudian selain itu kita juga membentuk namanya gerakan kemitraan peduli keselamatan. Bagaimana untuk paguyuban ojek, paguyuban kendaraan roda 2, roda 4, kemudian satpam di jalur-jalur protokol. Ini kita gugah untuk melakukan hal-hal yang bagaimana untuk mengatasi permasalahan lintas minimal pada wilayahnya, pada wilayah kerja mereka. Satpam mereka ngatur di depan tempat mereka kerja, pabrik, mereka ada di sana, mereka ngatur. Itu sebenarnya di luar tugas pokoknya mereka, tapi kita lakukan bimbingan kepada mereka untuk mau melakukan hal-hal itu. Kemudian
tukang ojek juga demikian, yang kita ada beberapa program yang kita lakukan terhadap mereka ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan pasca laka lantas, nah, kita membentuk ada komunitas korban kecelakaan ya. Kita berharap komunitas ini yang ada di dalam mampu untuk menggugah rekan-rekannya, saudara-saudaranya supaya lebih berhati-hati di jalan, supaya jangan mereka menjadi korban seperti mereka yang masuk dalam paguyuban ini. Dan juga dari rekan-rekan psikologi kita juga minta bantuan, kita membentuk satu komunitas untuk mampu memberikan konseling kepada korban-korban laka, terutama yang mengalami tingkat traumatik. Termasuk juga kita kerjasama dengan Kiki Foundation karena mereka memiliki anggaran cukup besar dan memberikan kaki palsu, baik korban-korban kecelakaan yang terpaksa diamputasi diberikan kaki palsu secara gratis. Dan anggota kami di Polresta Bekasi Kota sudah diajarkan cara untuk mengukur untuk kaki yang terpaksa diamputasi, sehingga kita minta ukuran sudah pas. Ya, kurang lebih itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Arsam. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada teman-teman lain yang akan bertanya, mic-nya boleh didekatkan saja kepada rekan-rekan wartawan. Ini di depan, Mbak. Selamat siang Pak, saya Yanto dari Identifikasi Plus. Pertanyaan cuma simpel aja Pak. Total jumlah peserta yang mengikuti ini sebelum mencapai finalis ada berapa Pak? Dari kota besar, metropolitan, dan sedang. Terima kasih. Yang kita undang semua, ya, semua pemerintah kota, kemudian terseleksi menjadi 56, ya. Dari 56 kemudian diseleksi lagi menjadi 15, ya. Dari 15 baru terpilih 10, ya. Itu dari semuanya Pak, metropolitan. Ya, ya betul. Nah, mungkin juga saya tambahkan juga ya bahwa jadi di dalam penilaian ini kan ada satu scoring gitu ya. Jadi mereka ini adalah yang terbaik, kota-kota ini adalah yang terbaik. Tetapi mungkin kalau kita lihat skornya nanti, ya di dalam skornya itu mungkin kalau misalnya nilainya itu tertinggi, katakanlah ya contoh ya, misalnya nilai tertinggi 10, mungkin pemenangnya ini nilainya masih 7, ya masih 7 nilainya. Tapi yang lainnya memang lebih buruk. Tapi 7 ini masih ada room untuk dia bisa untuk mereka bisa improve menjadi 10. Bagaimana caranya 7 ini kemudian menjadi 10. Jadi jangan dilihat juga bahwa kalau yang sudah menang ini berarti nilainya 10 semua, enggak gitu ya. Nah, tapi bagusnya ide yang kita punya ini untuk selanjutnya adalah justru bukan di masalah awardingnya aja, tapi justru kita itu nanti akan membuat semacam kayak report, semacam kayak rapor bagi masing-masing kota yang mengikuti, untuk kita berikan umpan balik dari 5 pilar itu. Mana dari 5 pilar itu di kota tersebut yang sudah bagus, mana yang belum bagus, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu dipertahankan. Sehingga dari report itu bisa membantu pemerintah kota dan juga jajaran instansi yang lainnya untuk melihat, oh prioritasnya di kota saya adalah ini karena yang ini gapnya paling gede nih. Dari nilai 10 nilainya kok 5, yang lainnya nilainya udah 7 atau 8. Nah, dengan demikian maka ada dinamika di dalam kota itu untuk bagaimana terus-menerus melakukan improvement. Dan selama ini banyak kota yang programnya justru terlalu banyak, jadi nggak fokus. Ini sebenarnya mau dikerjain yang mana dulu, yang penting, gitu. Jadi dengan adanya report ini bisa membantu pemerintah kota untuk bisa membuat prioritas, skala prioritas. Mana dulu yang kita mesti dahulukan untuk diperbaiki dan lain sebagainya. Nah, ini nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat buat bapak-bapak di kota-kota yang mengikuti ini untuk bisa melihat dan mempelajari, kemudian membuat suatu program untuk memperbaiki. Saya kira itu mungkin ya. Makasih. Baik, Pak Indra. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari rekan wartawan. Satu pertanyaan terakhir ya. Nanti juga setelah sesi Q&A ini, jika teman-teman mau langsung ke masing-masing narasumber, kami persilahkan. Begitu, barangkali kita lebih teks lagi ya kepada masing-masing narasumber. Selamat sore Pak, saya Reza dari dapurpacu.com. Yang ingin saya tanyakan, ini kan berkaitan sama kecelakaan.
Mungkin dari wakil-wakil dan pemenang ini bisa memberikan data pastilah berapa korban kecelakaan yang terjadi selama 2013 ini di wilayah masing-masing. Terima kasih. Baik, kita mulai dari, silakan Bapak Wakil Wali Kota Balikpapan ya, dari perwakilannya silakan. Ini Balikpapan ya? Ya, terima kasih. Jadi diralat, saya bukan wakil wali kota. Ya, perwakilan maksudnya. Tapi amin Pak. Baik, terima kasih. Jadi ada data dari Balikpapan bahwa terjadi kecelakaan tahun 2010 318, 2011 322, dan tahun 2012 266. Itu jadi terjadi penurunan. Ya, memang kondisi di lapangan itu dinamis antara naik turun karena kondisi di Balikpapan juga terutama diakibatkan kecelakaan yang besar dan sepeda motor, pengemudi sepeda motor, dan kita itu data yang ada di kami dari Balikpapan. Terima kasih. Dari 300-an turun ke 200. Ya. Oke, jadi ada tren penurunan begitu ya Bapak. Silakan. Untuk di Kota Bekasi tahun 2012 itu ada 628 kejadian kecelakaan. Kemudian untuk tahun 2013 ada 522. Dan perlu kami sampaikan bahwa kami juga membentuk sebuah program untuk jalan-jalan di Kota Bekasi. Kami petakan di mana daerah-daerah yang rawan laka atau black spot. Dan dari hasil pemetaan kami dalam 6 bulan Januari sampai bulan Juni, itu adalah Jalan Siliwangi yang paling banyak kecelakaan dan juga tingkat fatalistik, artinya yang meninggal banyak di sana. Sehingga dengan namanya anggaran dari pemerintah yang terbatas, jadi kita memprioritaskan lagi di Jalan Siliwangi ini untuk mengatasi kecelakaan yang menyebabkan fatalistik. Dari pemerintah kota membentuk jalan median jalan. Ya memang akibatnya agak tersendat, tapi fatalistik menurun sangat jauh, sampai 50% ini menurun. Dan dari hasil analisis kami 6 bulan itu, korban atau pelaku didominasi oleh karyawan yang menggunakan roda 2 dan pelajar. Nah, ini kita analisis sehingga kita melakukan program-program yang seperti kami sampaikan. Dan sampai saat ini penurunan angka laka lantas di Jalan Siliwangi mencapai 50%. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Probolinggo. Silakan Bapak. Untuk Kota Probolinggo perlu diketahui bahwa Kota Probolinggo adalah kota sedang, sehingga tingkat mobilitasnya juga tidak terlalu tinggi. Namun masih tetap jika terjadi kecelakaan, dan kebetulan hari ini saya mengajak Kasat Lantasnya, jadi yang langsung menangani. Jadi berapa jumlahnya, kejadian itu tahu persis. Untuk itu tolong untuk dijawab, Pak. Terima kasih. Jadi untuk laka lantas yang terjadi di Kota Probolinggo tahun 2012 itu 122. 2013 119. Itu pun kami mengalami pemekaran wilayah yang tadinya hanya 3 kecamatan sekarang menjadi 6 kecamatan. Itu pun tidak hanya datang begitu saja ataupun kecelakaan itu secara tiba-tiba menurun, namun dengan upaya-upaya. Jadi upaya yang kita laksanakan peningkatan patroli dan penambahan pos-pos di jalan-jalan yang belum ada posnya, itu kita tambah pos seperti pos tenda, masing-masing jalan ditambahi pos tenda yang jauh dari pengawasan polisi, sehingga itu bisa efektif untuk menurunkan angka kecelakaan. Kemudian juga termasuk pemberian arahan-arahan ataupun himbauan-himbauan di jalan-jalan, termasuk pendidikan di usia dini itu juga dilaksanakan, sehingga tidak hanya begitu saja angka kecelakaan turun, namun dengan upaya yang sudah ada. Saya kira itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada masing-masing narasumber atas hadirnya di konferensi pers kali ini. Kita berikan tepuk tangan dulu semuanya untuk narasumber kita dan juga tentunya para pemenang ya. Bagi rekan-rekan wartawan yang ingin bertanya langsung dipersilahkan setelah sesi ini berakhir, dan juga ini akhir dari jumpa pers kita saat ini.